masing-masing udah ada tugas. Prabu Karas Kencana atau nangkep Betara Kresna, bawa pasukannya ke Meralaya. Yang kedua, Prabu Kolomarcu ngambil kursi Dampar Kencana, udah dibawa utusannya ke negara Amarta. Nah sekarang tugas kita sebagai tuan rumah, apaan kira-kira tugasnya Jum? Tibang nangkep Semar. Nangkep Semar mah tugas kecil, tugas gampang itu mah. Atur barisan, ayo sekarang juga kita ke Tegal Karang Tumaritis, siap Jum. Semua pasukan udah tinggal menunggu perintah dari Nujum. Siapapun yang ngebela Semar, Semar kita tangkap dan ngebela, bunuh, habisin dia punya nyawa. Beres Jum, beres. Baja balat raju gunung ombak segara tingklenting mongil. Maju. Siapkan keris, tombak, panah, golok, celurit, pisau. Ada termos yang dibawa. Siapa yang nyuruh bawa termos? Urusan lagi penting ngebawa-bawa termos. Pakai termos aqua bagian dibawa gen. Seluruh baja balan udah siap, Kakang, kita berangkat. Ayo iya, atur. Melepas sedang dosa sang kanjang tanah seulung bau kena badal kambing sumur batu sulungan. Pak Udin bandar kambing. Ngagiri masih cerinci Tiduran tadi diserang nyamuk mah. Kirain gak banyak nyamuk. sumur batu kedah di api ulah kaca jangan tinggi dengan bau yang benar kamu sumur batu lumayan dari siapa di bawahmu karena kau belum terbiar Maju! Jalan! Buruan jalan, ketinggalan, gak ketemu. Pilukannya banyak. Burung! lain ada yang tahu Kirain ada jalanan gedengan kagak. Ada itu mah. Tapi lu kah? mencabelo bau tiang badar kambing sumur batu Ada jalanan ini begini. kabar jarak ke surga kapalapan kayahku
dan kami yang simulkan alut-alutan baca balad negara tunjung karoban yang bakal menuju ke Tegal Karang Tumaritis. Belum kita ceritakan sampai kita ceritakan Prabu Karas Kencana bersama Pati Karas Sakti sampainya di Meralaya di hadapan Batara Kresna yang memang tujuannya mau tangkap Batara Kresna. Rabbun cekung asa di garawe babarangan ularek patong botong Rai Sentiaki ada diri kaula mana anak Rama Raden Samba dan ada kaula Samba Rama coba kemari dulu ya rasa diri Rama jangan enak tenang ini kita di Meralaya Samba hampura apabila ada kesalahan Rama tak terima jangan nakama Raden Samba duduk duduk ngasih doawana kedah disinggah peketua dan mama kapayun Kula Sentiaki hampura Kakang Batara duduk ini bisa berkorban buat diri aku Sentiaki kira-kira kalau Sentiaki dijadiin Batara Kresna mau apa enggak diri sampean ya kalau memang saya jadi Batara Kresna emang kira-kira bisa deh kekuatan ilmu emang gak bisa dibilang begitu Pandiri sampean bukan baru kenal Pandiri sampean pada Batara Kresna dari namanya udah ketahuan Batara emang orang pinter keras artinya keris mah tajam nah udah nasi goreng lagi nasehat bukan nasi goreng Mang Pulung iya itu
segala kekuasaan ini negara Meralaya, termasuk surat-surat tugas, termasuk rupa diri aku, bakal diserahkan pada Sentiaki. Sentiaki mesti turun, mesti ikut, jangan lagi sifatnya dibawa ke negara Meralaya, kalipun di luar Meralaya mesti siap. Yang namanya perjuangan memang nggak gampang. Perjuangan membutuh pengorbanan demi kemerdekaan Republik Indonesia. Juga apa dulu berjuang nenek moyang kita sampai titik darah penghabisan. Bukan cuma sekedar harta, tapi nyawa yang menjadi taruhannya demi ini kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya siap diri kaulah Kakang Batara. Coba maju diri sampai nanti aja. Cuman bisa apa kira masih ragu diri sampai. Tadi udah itu Pak. Tadi mah banyolannya tadi. Batara Kresna meramalkan dia punya ilmu penemu aji pengerti sampai pamakai. Batara Kresna meramalkan dia punya pengebisa supaya rupa nyatanya Sentiaki bisa serupa pada Batara Kresna, percis pada Batara Kresna. Akhirnya bukan cuma rupa, tapi surat tugas diserahkan pada Arya Sentiaki. Menurut cerita Sentiaki, cangkelek balik warat Tatya Batara Kresna. Sama enggak? Percis kan? Cepris. Percis. Percis goblok. Baru percaya itu begitu Bang. Percaya? Iya saya percaya pada Kakang Batara. Soal tugas-tugas, soal surat-surat, ngakunya masih Batara Kresna aja, ngaku aja Batara Kresna. Cuman suara ini rasa diri saya nggak bisa berubah Kang, saya memang biasa gede, gak apa-apa suara gampang. Aku bakal buka pakaian nyata di Batara Kresna supaya alih rupa aku menjadi masa megahnya dulu lagi. Waktu masih muda nama aku Nayarana, sekarang aku mau ganti lagi nama aku jadi Nayarana. Sebab tadi jadi pejabat, sekarang udah jadi rakyat lagi, jadi masyarakat biasa ya. Diri sampai diserahkan pada Prabu Karas Kencana. Enggak tuh kakak, doakan supaya tidak terjadi apa-apa pada diri saya Kakang Batara, didoakan. Wadah, Kakang Arya Sentiaki paman, Sentiaki paman. Prabu Karas Kencana. Bagaimana? Siapa diri sampean? Kaulah Nayarana, rakyat ini negara Meralaya. Jadi Batara Kresna udah mempercayakan keadaan pada Nayarana.
supaya menyerahkan dia punya nyawa, menyerahkan dia punya diri pada diri sampean. Jangan lagi dibawa ke utara, barat, selatan, timur, ke atas, ke bawah. Dia siap. Syukur atau syukur. Bagaimana benar Batara Kresna mau dibawa pada diri aku? Sebab aku nggak percaya kalau tibang baru omongan dari Nayarana. Ngomong. Jangan lagi dibawa ke barat, ke timur, ke selatan. Jangan lagi hidup. Batara Kresna udah siap. Itu ngapa Kresna suaranya gede? Pertama atuh gugup, namanya orang nyawa mau diambil lah. Yang kedua pantau Prabu Karas Kencana 2 hari kemarin mau hujan gerimis. Ini hampir-hampir pilek nih kata kakang juga. Jangan sering-sering minum extra jus pakai es. Kalau nggak ale-ale, suka male-ale. Biasa minum cap kucing. Siap Kresna dibawa ke negara Tunjung Karoban. Siap Kanjeng Gusti. Kapan kira-kira saya dibawa ke negara Tunjung Karoban? Ayo sekarang juga Patih. Kresna udah menyerahkan diri, kita bawa ke negara Tunjung Karoban. Terima kasih Nayarana atas jasa sampean. Kresna bisa kembali. Ya boleh jadi dia gugup man. Namanya emang nyawanya mau diambil. Cuman bukan Batara Kresna kalau nggak bisa menyelamatkan nyawanya Sentiaki. Dan mudah-mudahan bisa kecandak man, bisa terselamatkan nyawanya Sentiaki. Man, masih ada lagi persoalan diri aku di negara Amarta. Ada yang bakal mengambil kursi Dampar Kencana dilihat dalam ogan lopian diri aku. Hah? Kudu ditolongin, kudu dibahaya kalau aku nggak turun tangan baik. Tenang, Rayu Yudhistira akan berusaha membantu keamanan negara Amarta. Batara Kresna palsu dibawa ke negara Tunjung Karoban. Lalu ceritakan keadaan Batara Kresna palsu. Kita ceritakan nyatanya di negara Amarta. Negara Amarta. Di negara Amarta ada 2 wiku, ada 2 pendeta yang dihukum nggak ketahuan hari, minggu atau tahunnya, hampir seumur hidup dihukum di negara Amarta. Yang pertama Begawan Mahabrasa, yang kedua nyatanya Kolokusuma. Tahu kalau di negara Amarta Bratasena tidak ada kabar ceritanya. Akhirnya Mahabrasa juga Kolokusuma siap-siap bakal lolos dari penjara negara Amarta. Ada apa kakang? Bangun dulu. Wah, ada kabar bagus ini bayi. Ada lagi nggak? Ada apa kak? Kabarnya Bratasena kita takuti. Bukan tiba sebulan 2 bulan, hampir tahunan nggak ada kabar beritanya di negara Amarta.
Waktunya kita lolos ini dari penjara negara Amarta. Iya, ini lagu itu. Biar bangun di rahim di penjara terus tiap hari tidur aja tidur. Waktunya kita ngebebasin diri, waktunya kita lari dari penjara negara. ini jual ya. Kalau kita nggak tidur juga kita di penjara, mau kemana atuh? Ada kabar gembira ini, beratas yang kita takutin hampir setahun gak ada kabar beritanya di negara. Gila, buruk-buruk nanti kita bersama. Ya, lagu Salajengna Bangun Hidup manggap ya.
KRW Icang ada kasih jalan lagi ngerokok Terima kasih.